Woi, ini balik lagi sama gua nih. Boni 3 Art. Boni 3 Art. Ini kesempatan ini gua mau ngejelasin lu soal adukan cat untuk airbrush. Soalnya banyak yang nanya ke gua, "Bang, gimana sih nih bikin airbrush hasilnya halus? Cara adukan catnya tuh kayak gimana?" Oke, di sini gue bahas ya. Sama nanti gue praktekin langsung di media. Pertama lu siapin thinner wajib nih ya, thinner PU. Ingat tuh, jadi lu jangan pakai thinner NC. Soalnya begitu lu pakai thinner NC, dituang di sini tuh dia berkeringat tuh berembun, kayak lu naro air es di dalam gelas aqua, pasti ada embunnya. Nah itu nggak gue saranin kalau buat main di gradasi sama buat main detail, apalagi buat main di airbrush. Bener-bener nggak gue saranin. Yang gue saranin itu thinner PU. Kalau cat lu bisa pakai NC, lu bisa pakai PU, itu bebas. Yang penting thinnernya itu PU. Nah, pertama itu lu siapin gelas aqua, cat yang mau buat lu pakai buat gradasi, entah mau gradasi apa mau airbrush apa mau gambar apa misalkan buat sketnya aja, itu bebas. Tapi yang pasti adukan yang gue pakai ini sering dipakai sama airbrush yang udah pengalaman gitu, ini sering dipakai. Dan kali ini gue bahas. Pertama itu belajarin takarannya. Takarannya itu 3:1. Tapi jangan kebalik. Rata-rata kalau 3:1 itu kan 3 cat, 1 thinner. Tapi ini enggak. 3:1. 3 thinner, 1 cat. Ingat ya, 3 thinner, 1 cat. Oke, kita coba. Karena gua nggak ada gelas ukur, gua nggak punya, jadi gua pakai gelas aqua aja. Jadi cara ngeliatnya kayak gini. Kita pakai sedikit. Kalau untuk airbrush itu kita nggak butuh cat-cat banyak, kita pakai sedikit. 3:1. Jadi satunya itu dari dasar gelas aqua, kan ada pembatasnya nih. Ini 1 cat. Berarti thinnernya dikali 3. Ini 1, 2, 3. Berarti thinnernya ada di sini nih. Itu keenceran nggak? Nggak sama sekali keenceran. Kita praktekin. Nah, pas ya. Thinnernya. Yang penting lu bisa bandingin aja 3:1 pakai feeling. Nah, kelihatan ya? Nanti gue kasih lihat. Soalnya ini medianya, ini media gelas aqua, jadi kita susah buat ngeliatnya. Tapi yang paling jelas itu takarannya 3:1. Buat airbrush itu pasti halus. Jaminan mutu. Ini juga bisa pakai buat gradasi, bisa juga dipakai untuk detail. Gitu, kita aduk dulu sampai rata. Nah, cara ngeliatnya tuh kayak gimana? Gini caranya. Kalau lu udah ngaduk, terus lu dapet encernya segini, tetesin. Nah, dia jalannya nggak lambat tapi nggak cepat juga. Kalau terlalu lambat dia kurang thinner. Kalau terlalu cepat itu kelebihan thinner. Gue nuangin gimana sih? Oke. Jadi kalau habis kita aduk, kita lihat di ininya apa, adukannya ini. Nah, dia modelnya kayak agak-agak transparan. Ini bisa pakai buat airbrush, bisa buat airbrush, tapi buat ngecat dasar gua nggak nyaranin adukan segini karena ini terlalu encer. Oke, sekarang kita praktekin ke media.
media. Nyalain dulu kompresornya, ngepep dulu sembari nunggu. Oke, jadi kita bisa ngelihat dia encer tapi nggak encer. Kita lihat di bagian sininya nih, kelihatan kan? Kelihatannya kayak encer banget ya bang. Ya iya emang segini. Kalau lu mau dapet hasil bagus, halus hasilnya, ya segini adukannya. Ini gue tujuin buat orang yang mau terjun di dunia airbrush, tapi pas giran mereka gambar, mereka bikin sketch atau mereka bikin shading, selalu hasilnya ada bintik-bintik putihnya. Di sini hasilnya nggak bisa halus. Di sini kuncinya. Oke, kita praktekin. Nah, ini penting juga. Kalau untuk airbrush, lu pakai paintbrush apapun itu, jangan selalu penuh. Jadi yang lu pakai itu hanya seperempatnya aja. Tuh lu lihat dalam cup gua kan, ada batasnya. Karena itu udah sering dipakainya segitu-gitu aja. Jadi jangan sampai setengah cupnya lu isi, jangan sampai full. Kenapa gue nyaranin kayak gitu? Karena begitu lu isi full di sini, itu cat itu bakal ngerembes, naik ke trigger sini. Ya, jadi lu pakai buat airbrush itu bener-bener sedikit. Ya nggak sedikit-dikit juga. Jangan sampai lu pakai 2 tetes. Ya, semana ya? Segini. Kelihatan nggak? Nah, yang dipakai itu cuman segini. Nih saran dari gua. Karena kenapa? Soalnya kalau kita penuh, kita isi penuh di cupnya sini atau kita isi setengahnya, posisi paintbrush kita miring. Adukannya 3:1 itu bisa dibilang encer. Jadi dia pas posisi tegak kayak gini, dia bakal lari nih ke dalam sini nih. Gumpel lah di sini. Kalau udah gumpel di sini, kita tekan angin kayak gini, kita lepas, kadang-kadang kita tekan nggak mau balik dia. Nah gitu, makanya gue saranin jangan diisi full, isinya dikit aja kayak gini, segini aja. Oke, sekarang kita prakteknya. Pinggirin dulu. Kalau buat praktek, gue butuh tatakan. Buat apa tatakan? Biar lu bisa ngelihat shading tanpa ada gangguan sinar nih dari sini, karena tempat gue gambar nih outdoor. Oke, pertama itu tes dulu nih. Daya semprotnya kayak gimana sih kalau jarak dekat? Kalau daya semprotnya itu kalau jarak dekat lu bisa ngelihat di sini deh yang kelihatan ya. Kalau kita jaraknya terlalu dekat, kita tariknya setengah segini, muncrat dia kemana-mana. Itu nggak boleh, tidak boleh. Jadi jaraknya berapa bang kalau buat main gradasi, apalagi buat main detail? Gampang. Kenapa gue pakai Boni 3A 3 jari ini untuk jarak buat main shading. 3 jari buat main shading, buat main detail 1 jari. Jadi 3 jari buat main shading, 1 jari untuk main detail. Gimana bang? Coba praktekin. Oke, gue praktekin. Ini 3 jari. Anggap kita mau bikin bikin shading dari sini sampai sini. Kita tentuin dulu yang tebal bagian mana. Yang tebal misalkan bagian kanan, shadingnya ke sebelah kiri. Oke, itu ada 3 step. Step pertama itu jarak 3 jari. Yang kita tarik itu seperempatnya triggernya. Nah, kelihatan kan? Makanya jangan di skip biar lu bisa ngeliat caranya. Seperempat, ingat, seperempat.
Kalau menurut lo dia nggak keluar, dia keluar. Nah, lihat jari gua. Oke, jadi jangan setengah, jangan juga full, seperempat aja. Oke, perhatiin, jangan di skip, biar lu ngerti. Jarak 3 jari kita tarik seperempat. Blok dulu semuanya tuh. Kok nggak kelihatan bang? Iya nggak kelihatan. Tapi kalau kita balik lagi ke sini, dia bakalan kelihatan. Tuh, oke, udah kelihatan nih. Ini step 1. Jadi dari pertama dari kita mau ngambil tebalnya di sebelah kanan, shadingnya ke sebelah kiri, kita udah tentuin nih, ujung shadingnya itu ada di sini. Nah, semprot kedua itu, ujung shading ada di sini. Semprot bagian kedua. Untuk bagian ketiga, ujung shading ada di sini. Jadi dalam satu kotak ini kita bagi 3 bagian. Ujung paling ujung shading, setengah shading, seperempat shading. Gitu, oke. Gue praktekin ya. Ini udah ujung shading. Kita sekarang main, tetap startnya itu dari awal. Jaraknya 3 jari. Stop sampai di sini. Stop sampai di sini. Ini teknik kedua. Yang ketiganya, jaraknya tetap 3 jari, tapi hanya seperempat aja. Oke, jadi lu bisa ngeliat dari mulai tebel lama-lama tipis, itu 3 step. Jadi dari tebel, step pertama sampai ke ujung shading bagian yang lu mau tentuin. Step kedua, dikurangin lagi, ada setengah lewat lah. Yang ketiga itu seperempatnya. Oke. Nah, terus kalau buat main pakai solasi aman nggak bang? Ya aman aja, adukan 3:1 ini paling aman. Kalau misalkan kita main shading atau main apa, kita coba main pakai solasi. Ini kepake untuk anak-anak grafis, mungkin udah pada ngerti ya cara shading kayak gimana. Cuman kan banyak pertanyaan nih, adukan catnya gimana untuk airbrush, untuk shading, apalagi untuk detail. Banyak banget orang yang nanyain gimana caranya adukan buat detail. Kita coba nih, ini ujungnya kita mau pakai sampai gue tandain shadingnya segini aja. Nggak kelihatan ya, nih kelihatan. Oke, ini shading kedua, ini shading ketiga, ini utama. Jadi pertama tetap jaraknya 3 jari, lu jangan lebih jangan kurang. Nariknya seperempat. Udah narik seperempat, lu tahan. Oke. Oh, sampai ujungnya. Kok kelihatannya tipis bang? Emang tipis, karena hasil halus itu pasti yang dibutuhin itu tipis. Lihat sampai di sini. Ini shading kedua. Tariknya tetap sama. Jaraknya pun tetap sama. Oke. Ini shading ketiga. Tariknya tetap sama, jaraknya tetap sama. Kita buka, kita praktek buka, serepet. Jadi kan halusnya. Oke. Good. Paham. Bagus. Sekarang kita main buat oke bang, itu buat main grafis. Emang rata-rata kayak gini caranya. Oke, kalau kita buat main realis, misalkan kita bikin polanya.
Bikin pola itu gue paling suka itu pakai pensil, bikin polanya. Kalau buat lu yang nggak bisa gambar, nanti ada di part yang berikutnya, nanti gue kasih tahu caranya. Bikin pola, taruh yang paling gampang itu kita bikin itu motif awan. Kita bikin dulu polanya. Nah, kelihatan nggak kelihatan? Gue kasih lihat. Nih, kelihatan kan polanya? Oke, kalau udah kelihatan, gimana bang caranya bang? Gampang, tetap main 3 jari, tapi jangan lewat dari polanya. Seberapa bang ininya, gradasinya? Terserah lo. Yang penting dia awal itu tipis dulu kayak begini. Yang kedua, tetap caranya itu, stepnya itu 1, 2, 3. Ingat, 1, 2, 3. Ini udah 1, terus 2. Jaraknya tetap sama, 3 jari. Nariknya juga sama. 3. Nah, terus dia hilang bang ininya, garisnya tuh. Garisnya hilang, gampang. Itu nanti gue jelasin di bagian step berikutnya. Nah, ada bocoran sedikit, gue kasih tahu caranya main shading. Jadi lu kalau udah dapet shading kayak gini, apalagi buat gambar ya, biarin dia mau di sini nggak berbentuk seperti sesuai patternnya, nggak masalah. Yang penting jangan kelewat. Kayak misalkan, taruh misalkan patternnya begini, ya polanya kayak gini, tapi lu ngasihnya tuh sampai sini-sini. Sampai sini-sini. Ini nggak gue saranin. Yang gue saranin itu kalau lu main shading untuk realis, untuk grafis. Kalau grafis banyak yang ngerti, cuman kalau realis mungkin banyak yang belum ngerti. Jadi shadingnya itu ada polanya. Misalkan gambarnya itu ada sebelah kanan, shading itu pasti ada sebelah kiri. Nah, kalau shading sebelah kiri mendekati kanan itu dia garis yang paling tebal. Sampelnya kayak gini. Ini yang paling tebal, lama-lama tipis. Ini yang paling tebal, lama-lama tipis. Jadi lu kalau bikin satu pola gini, shadingnya itu ada di bagian kiri. Shading pertama, shading kedua, shading ketiga. Oke, jangan terlalu lewat jauh, mundur ke belakang sini. Nah, ini enggak disaranin. Oke, sudah mulai paham? Sudah mulai paham belum? Ngopi makanya biar paham. Nah, ini kuncinya. Jadi adukannya kita 3:1. Balik deh biar lo nggak bingung. 1:3. Adukannya 1:3. Tarik triggernya itu 1/4 pen brush. Ini ada 1/4, ini ada setengah, ini ada full, ini ada setengah, ini 1/4, ini off. Oke. Good. Kita lihat shadingnya. Emang segini halus bang? Lu lihat sendiri. Kok kelihatannya buram bang? Ya buram karena belum gue detail. Gue kasih bocoran sedikit main detail ya. Tadi gue bilang detail itu main di satu jari. Satu jari. Ini main detail.
bocorannya dikit aja, jangan banyak. Nanti kita ketemu lagi di part yang kedua. Oke, kita lihat. Beda kan? Ini udah masuk di detail. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Oke. Mantap nggak? Kalau mantap, kirim kopi sekarang. Jangan lupa like, subscribe, biar lu bisa maju. Gua bimbing biar lu bisa maju. Oke? Kita ketemu lagi di part 2 tomorrow.